Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran tema kali ini. Kita lihat buku siswa halaman 89. Ayo berlatih. Kamu sudah banyak mengetahui jenis-jenis hewan dan perkembangbiakannya. Jelaskan cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran perkembangbiakan hewan. Tulisanmu harus memuat cara perkembangbiakan, penjelasan, ciri-ciri, dan contoh dengan detail. Kamu dapat melengkapi dengan menempel gambar agar lebih menarik. Ya, jadi nanti kalian tidak usah buat peta pikiran seperti ini, tidak masalah ya. Namun kalian merangkum tentang hewan secara ovipar ya, tentang cara perkembangbiakan, ciri-ciri dan contoh ya. Itu tugas kamu nanti Pak Guru contohkan bentuk formatnya ya, bentuk formatnya nanti Pak Guru contohkan seperti ini. Misalkan satu ovipar. Ya, kemarin sudah paham ya semuanya tentang ovipar ya. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, sebentar. Kita lihat di sini. Ovipar. Nah, penjelasan atau pengertian. Nah, pengertiannya apa? Ya, kemudian ciri-ciri, kemudian contoh hewan. Ini dibuat ABC. Pengertian. Nah, nanti Pak Guru jelaskan dulu ya untuk ovipar pengertiannya apa. Nanti kalian rangkum di sini dan nanti Pak Guru berikan file PDF-nya. Ini untuk ovipar. Kemudian untuk vivipar juga. Nah, vivipar juga seperti ini. Ya, dibuat ovipar, vivipar. Kemudian yang terakhir ovovivipar. Ya, yang ketiga ovovivipar. Nah, Pak Guru jelaskan mengenai ovipar, ovovivipar, ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, kita lihat PDF yang Pak Guru tayangkan. Ya. Perkembangbiakan generatif atau kawin pada hewan. Setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan memperbanyak jenisnya. Begitu pula hewan yang telah dewasa akan membentuk sel-sel kelamin. Hewan jantan akan menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma, sedangkan hewan betina akan menghasilkan sel kelamin betina atau sel telur atau ovum. Perkembangbiakan generatif pada hewan diawali dengan perkawinan atau pembuahan. Pembuahan adalah peleburan antara ovum dengan sperma. Setelah terjadi pembuahan, terbentuklah zigot.
Zigot adalah sel telur yang telah dibuahi. Selanjutnya zigot tumbuh menjadi janin, kemudian janin tumbuh menjadi anak atau individu baru. Berdasarkan tempat pertumbuhan janinnya, maka hewan dikelompokkan menjadi hewan melahirkan atau vivipar, hewan bertelur ovipar, dan hewan bertelur melahirkan. Nah, kita lanjutkan. Hewan melahirkan atau vivipar ya adalah hewan yang melahirkan anaknya. Nah, berarti ini pengertian ya. Hewan yang melahirkan anaknya kita masukkan ke file Word atau dimasukkan ke catatan kalian. Maaf. Nah, vivipar dulu. Vivipar pengertian. Nah, vivipar adalah hewan yang melahirkan anaknya. Kemudian ciri-ciri nanti disebutkan di sini di bukunya adalah ciri-ciri. Hewan melahirkan atau vivipar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Nah, ini janin tumbuh di dalam rahim induk betina. Ya, masa kehamilan, mengandung maksudnya ini. Ya, hewannya sedang mengandung. Kemudian 2, janin memperoleh makanan dari induknya dengan perantara tali pusat atau plasenta. Jadi semua binatang yang berkembang biak dengan vivipar itu memiliki tali pusat atau pusar. Kalau kita lihat bahasa kita itu pusar ya, sebenarnya tali pusat. Nah, termasuk manusia juga memiliki tali pusat. Di situ fungsinya ya tali pusat sebelum kita dilahirkan adalah untuk memperoleh makanan dari ibu kita. Nah, kalau binatang berarti dari ibu binatangnya. Ya, di dalam kandungan janinnya itu mendapatkan makanan dari ibu binatangnya itu. Nah, kemudian yang 3, pertumbuhan janin relatif lambat. Ya, biasanya lama ya. Sampai berbulan-bulan. Nah, kemudian yang 4, bentuk tubuh anak yang lahir. Ya, bentuk tubuh anak yang lahir. Maaf, ini baru terbuka ya. Ya, nanti Pak Guru share PDF-nya. Bentuk anak yang lahir sama dengan bentuk tubuh induk. Ya, bentuk tubuh anak yang lahir sama dengan bentuk tubuh induk. Yang 5, mempunyai daun telinga. Ini bentuk tubuh misalkan kayak kucing. Anak kucing ya begitu besar, masih kecil begitu lahir ya seperti induknya. Ya, sama persis. Ya, tidak nanti bentuknya seperti tikus misalkan, tidak ya, tapi tetap bentuknya seperti kucing. Kemudian mempunyai daun telinga. Ini yang 5. Untuk 1-2 ini ya, janin tumbuh di dalam rahim induk. Silakan kalau mau dicatat di post saja ini ya, tapi nanti ya, nantinya nyatetnya kalian rangkum saja. Nanti ini Pak Guru share. 5, mempunyai daun telinga ya. Sebagian besar binatang yang melahirkan itu mempunyai daun telinga. Kalian perhatikan saja nanti gambar-gambarnya ada. Yang 6, induk betina menyusui anaknya. Sebagian besar hewan yang melahirkan itu menyusui anaknya. Hewan menyusui anaknya disebut mamalia. Nah, ini nama lainnya ya, hewan yang menyusui anaknya disebut dengan mamalia. Contoh hewan yang melahirkan antara lain kambing, gajah, kucing, singa, tikus, kerbau, dan seterusnya. Nah, ini gambar hewan-hewannya. Ada singa itu ada daun telinganya. Nah, kemudian apa ini? Beruang, kutub, ada apa lagi? Kuda. Nah, ini ikan juga ada yang bertelur. Ada ikan yang beranak ya. Ikan yang beranak itu lumba-lumba dan paus ya. Ikan yang beranak adalah ikan lumba-lumba dan ikan paus. Dicatat itu nanti buat contohnya ya, ikan lumba-lumba dan ikan paus. Kemudian ada lagi sapi, kemudian ada lagi gajah. Itu nanti bacaan ini dirangkum kalian.
Kemudian B, hewan bertelur atau ovipar. Ovipar adalah hewan yang meletakkan telur di luar tubuh induk betinanya. Hewan bertelur atau ovipar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, janin tumbuh di luar tubuh induk betina tetapi di dalam telur bercangkang. Contohnya ayam kan itu ya, di luar tubuh tapi ada telurnya. Ya. Janin memperoleh makanan dari cadangan makanan yang tersimpan dalam telur. Seperti misalkan telur ayam, ya, itu kuningnya adalah janinnya, putihnya adalah makanan janin. Ya, jadi putih telur ya, atau kalau kita buka itu kan bening ya. Yang putih telur itu adalah makanan dari atau cadangan makanan dari janinnya yang berwarna kuning. Kemudian 3, janin tumbuh relatif cepat seperti ayam ya, itu cepat sekali ya untuk menjadi atau telurnya itu pecahnya cepat, atau maaf maksudnya telurnya itu menetasnya cepat. Yang keempat, bentuk tubuh anak umumnya sama dengan bentuk tubuh induknya. Ini harusnya berbeda. Bentuk tubuh anak umumnya berbeda dengan bentuk tubuh induknya. Nah, kemudian tidak mempunyai daun telinga. Ini jelas tidak mempunyai kelenjar susu. Kenapa tidak memiliki kelenjar susu? Karena tidak menyusui. Ya, nek ayam menyusui kan aneh ya. Yang 7, tidak mempunyai menyusui anaknya. Jelas tidak menyusui anaknya. Contoh hewan bertelur atau ovipar antara lain ayam, burung, ikan, penyu, ular, katak, kupu-kupu, dan sebagainya. Beberapa jenis unggas atau burung telur dirami hingga memperoleh panas yang sesuai dari tubuh induknya hingga menetas. Jadi mengerami telur itu ada. Ya. Ada yang mengerami telurnya terutama dalam jenis unggas atau burung. Seperti ayam mengerami telurnya. Tetapi kalau cicak itu tidak mengerami telurnya. Masa mengerami setiap jenis burung berbeda-beda. Misalkan masa mengerami ayam adalah 21 hari. Setelah melalui masa mengerami telur ayam akan menetas, kulit telur akan pecah dan akan keluar anak ayam yang sama dengan induknya. Oh iya, tetap ya seperti ini ya. Beberapa hewan bertelur seperti katak, kupu-kupu, nyamuk, dan belalang. Ketika belum dewasa, bentuk tubuh anaknya berbeda dengan bentuk tubuh induknya. Jadi ada yang sama, ada yang beda. Tetapi kita ambil yang beda saja ya. Katak, kalau cicak juga ya. Jadi ini nggak bisa sebagai ciri-ciri, maaf ya. Jadi yang ke berapa tadi? 4, ini tidak bisa menjadi ciri-ciri. Selama pertumbuhan dan perkembangan menuju kedewasaan, hewan-hewan tersebut mengalami beberapa kali perubahan bentuk yang dikenal dengan metamorfosis. Lanjut, ini jenis-jenis binatangnya. Kemudian terakhir C, hewan bertelur melahirkan atau ovovivipar. Kadal sebenarnya merupakan hewan bertelur, tetapi telurnya menetas di dalam tubuh induk betinanya, kemudian anaknya keluar dari tubuh induk betina. Hewan yang demikian disebut hewan bertelur melahirkan atau ovovivipar. Hewan lainnya juga termasuk ovovivipar, antara lain beberapa jenis ular dan ikan hiu. Ciri-ciri ovovivipar sama dengan ciri-ciri ovipar. Berarti nanti kalian menulis ciri-ciri ovipar di ovovivipar. Platypus, nah ini ada info plus ya. Ada namanya binatang platypus, termasuk ke dalam salah satu hewan mamalia purba. Hewan ini telah hidup sejak 110 juta tahun yang lalu. Pada saat itu benua Australia masih bersatu dengan Amerika Selatan dan Antartika. Platypus berparuh bebek dikelompokkan dalam mamalia, namun hewan ini bertelur. Jadi kalau ada pertanyaan mamalia yang bertelur, maka jawabannya adalah platypus. Platypus betina merawat bayi-bayi yang tidak berdaya di dalam liang, memberi mereka makanan dengan cairan susu yang dihasilkan dari kelenjar usus. Ya, jadi itu tambahan mengenai perkembangbiakan generatif pada hewan. Nanti Pak Guru berikan format untuk mengerjakan tugasnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.